Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fausikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, jamaah kemisan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat memberikan kepada kita nikmat yang nikmat itu tidak bisa kita tebus, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kedua nikmat ini selalu ada di dalam diri kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita dengarkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita nanti menghadap Allah dalam kondisi beragama Islam. Kita menghadap Allah dalam kondisi beriman. Dan itulah harapan daripada kita semua, agar kita nanti husnul khatimah, mati dalam keberadaan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita limpah ruahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala perjuangan sehingga kita dapat menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Atas perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah sehingga kita dapat menempuh kehidupan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita senang untuk selalu membacakan salawat. Ayo kita bareng-bareng berjamaah membacakan salawat sebagai bentuk ta'ziman wa ihtiraman kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, jamaah kemisan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini sementara. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kita berada akan bertemu dengan yang namanya kematian. Jiwa yang kita miliki ada batasnya. Ruh yang kita miliki ada batasnya. Maka ketika kita hidup, ketika kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal ada dua sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dikasihnya kita umur panjang oleh Allah, yang satu mungkin karena amal kebaikan kita masih sedikit. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diberi umur panjang, ayo
kita laksanakan amal soleh sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita diberi umur panjang oleh Allah? Mungkin yang kedua karena faktor kita masih banyak dosa. Karena banyak dosa yang kita miliki, oleh Allah kita diberi umur yang panjang. Untuk apa kita diberi umur panjang oleh Allah? Agar kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua faktor kita diberi umur panjang oleh Allah. Faktor yang pertama mungkin karena kita masih sedikit amal kebaikan kita, maka Allah berikan umur panjang kepada kita agar kita mau melaksanakan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang kedua, Allah berikan umur panjang kepada kita, mungkin kita masih banyak dosa, sehingga Allah memberikan umur panjang kepada kita agar kita segera untuk melakukan yang namanya taubatan nasuha, melakukan taubat kepada Allah agar dosa-dosa yang kita banyak segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kemisan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengkaji di dalam bab haulul mauti wa syiddatuh, tentang beratnya kematian. Karena bagaimanapun juga setiap yang bernyawa, setiap yang mempunyai jiwa akan mengalami yang namanya kematian. Semuanya yang hidup di alam dunia akan mengalami yang namanya kematian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama besar yang kelahiran Khurasan, kalau sekarang negara Uzbekistan, beliau meninggal dunia pada tahun 373 Hijriah, mengulas tentang dahsyatnya sakaratul maut, sehingga dibukukan dalam satu kitab yang namanya kitab Tanbihul Ghafilin, sebagai bentuk peringatan untuk kita yang lupa, untuk kita yang lalai akan datangnya kematian yang setiap orang akan mengalami itu semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai napas, setiap yang mempunyai jiwa akan mengalami yang namanya kematian. Maka alhamdulillah lewat kitab ini kita diperingati agar kita tidak lalai terhadap yang namanya mati. Karena siapapun orangnya yang hidup di alam dunia, laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, gendut ataupun kurus, yang namanya mati pasti akan dialami oleh setiap orang yang mempunyai jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah," barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ay al-masiru ila daril akhirah, ataupun barang siapa yang cinta untuk kembali kepada alam akhirat, yang artinya cintanya seorang mukmin, annal mu'mina idza kana indan nazaa, bahwa seorang mukmin ketika datangnya nazaa, syakaratul maut, datangnya kematian, fi halatin la yaqbalul imana fiha, semoga dalam kondisi memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin itu senang dengan datang
datangnya kematian, bahkan ingin segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mukmin memohon segera dipanggil oleh Allah? Karena ketika itu didatangi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu memberikan kabar, malaikat itu memberikan informasi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh malaikat terhadap orang-orang yang beriman, sehingga kita orang-orang beriman senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman itu mohon kepada Allah disegerakan dengan kedatangan kematian. Beda dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu takut dengan yang namanya kematian. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Karena sebelum kematian itu datang kepada mereka, malaikat pun telah datang memberikan kabar yang buruk terhadap orang-orang kafir. Apa? Diberitakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan antara mukmin, antara orang beriman dengan orang kafir, orang beriman akan senang bertemu dengan Allah. Kenapa senang bertemu dengan Allah? Karena dia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, dia takut bertemu dengan Allah karena sudah diperlihatkan oleh malaikat itu tentang azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut untuk bertemu dengan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang nantinya bertemu dengan Allah, karena kita semoga termasuk orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi dikatakan di sini, man ahabba liqa Allah ay al-masiru ila daril akhirah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka itulah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Itulah orang-orang yang di dalam hatinya ada Islam. Itulah orang-orang yang di dalam hatinya ada istighfar. Itulah orang-orang yang di dalam hatinya ada salawat. Itulah orang-orang yang senang di dalam hatinya datang ke majelis ta'lim. Insyaallah kita akan termasuk orang yang senang bertemu dengan Allah dan senang bertemu dengan namanya kematian. Beda dengan orang-orang kafir. Yang membedakan di sini adalah waman kariha liqa Allah karahallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut ketika hidup di alam dunia tidak senang berkumpul dengan ulama, tidak senang melaksanakan ibadah, tidak senang melaksanakan salat, tidak senang melaksanakan perintah Allah, maka Allah pun tidak akan senang bertemu dengan orang-orang tersebut. Maka antara mukmin dengan orang kafir itu berbeda. Orang mukmin itu senang dengan datangnya kematian karena akan bertemu dengan Allah. Tetapi orang kafir, mereka merasa gelisah, mereka merasa takut, mereka merasa khawatir. Kenapa gelisah?
Kenapa takut? Kenapa khawatir? Mereka khawatir, gelisah karena amal perbuatan mereka sendiri tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka gelisah karena dicabut rahmatnya oleh Allah. Mereka takut karena dihindarkan rahmatnya oleh Allah. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah karena rahmatnya sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahwa hebatnya kematian akan menjadi dambaan yang indah bagi orang-orang mukmin dan akan menjadi kecelakaan bagi orang-orang kafir. Maka dalam satu kisah dikisahkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka bertemu dengannya. Dan sebaliknya, siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Siapa yang senang melaksanakan ibadah, siapa yang senang melaksanakan puasa, siapa yang senang melaksanakan duduk di majelis ta'lim, siapa orangnya yang senang membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan senang terhadap orang-orang yang melaksanakan amal kebajikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikisahkan suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ditegur oleh umatnya. Wahai Isa, ketika itu Nabi Isa alaihissalam ditegur oleh umatnya, katanya, engkau bisa membangunkan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi saya mau kau bangunkan orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah lama. Tidak boleh membangunkan orang yang meninggal dunia kemarin-kemarin. Maka Nabi Isa alaihi salam pun mempersilahkan orang Bani Israel untuk menunjuk satu kuburan. Maka pada waktu itu Nabi Isa disuruh menghidupkan kuburannya Sam bin Nuh alaihi salam. Ketika itu Nabi Isa alaihi salam datang ke kuburan Sam bin Nuh alaihi salam dengan melaksanakan 2 rakaat salat 2 rakaat. Maka selesai melaksanakan salat 2 rakaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nuh putranya yang bernama Sam pun keluar dari kubur. Sam bin Nuh kaget. Kenapa kaget? Karena rambutnya Sam bin Nuh alaihissalam berubah menjadi putih. Maka ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai Sam, kenapa rambutmu menjadi putih? Kenapa rambutmu berubah? Maka Sam pun menjawab, dikira hari kiamat datang, maka saya berubah rambutnya menjadi putih. Ditanya lagi, wahai Sam, sudah berapa lama kau dikubur? Sam pun menjawab, saya sudah dikubur 40.000 tahun lamanya, tetapi rasanya kematian masih terasa walaupun sudah 40 tahun lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dapat membangunkan seorang mayit yang bernama Sam bin Nuh.
Maka sambil Nuh memohon kepada Isa, wahai Nabi Isa, kembalikanlah kami kembali ke alam kami. Kami masih merasakan sakitnya sakaratul maut, walaupun sudah 40 tahun lamanya, 40.000 tahun lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakaratul maut dirasakan oleh seseorang tidak hanya sebentar, tetapi akan bertahun-tahun. Jadi para bapak, para ibu jamaah kemisan yang dimuliakan Allah, rasanya sakaratul maut itu akan bersama kita sampai waktu yang tidak ditentukan, sebagaimana kisah yang dikisahkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang membangunkan satu kuburan, yaitu Sam, putranya Nuh alaihissalam. Maka ketika sakaratul maut itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan al-mautu kal gharik fil mutagharik. Yang namanya orang mati itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah-tengah laut. Mari kita bayangkan bagaimana rasanya orang yang tenggelam di tengah-tengah laut. Kalau bisa renang pun dia akan minta bantuan. Apalagi kalau tidak bisa berenang. Kalau dia bisa berenang, dia akan minta bantuan. Minimal dia pakai pelampung. Supaya apa? Supaya nyampe ke dalam ketepian. Supaya nyampe ke dalam tepian laut. Apalagi yang tidak bisa berenang, mungkin dia akan tenggelam dan tenggelam di bawah azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kenapa orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah-tengah laut? Orang yang mati itu lagi minta pertolongan, minta bantuan. Bayangkan, orang yang tenggelam di tengah-tengah laut, dia akan minta bantuan. Minimal pelampung yang akan menyelamatkan dia dari tengah-tengah laut supaya nyampe ke dalam tepian laut. Maka pelampung ini adalah ibadah. Pelampung ini adalah bacaan Al-Quran. Pelampung ini adalah ngaji. Pelampung ini adalah amal soleh. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita sampai kita menghadap Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kita yang masih dikasih kesempatan umur panjang oleh Allah diperintahkan segera. Segera apa? Wasari'u, segera. Segera apa ya Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera mencari ampunannya Gusti Allah. Segera melaksanakan sholat. Segera ngaji Al-Quran. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Sebab apa? Yang namanya surga luasnya sebagaimana luasnya langit dan luasnya bumi. Maka perjalanan hidup yang sebenarnya adalah perjalanan hidup di alam akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kabar gembira kepada kita yang melaksanakan amal soleh lewat firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu. Hai Muhammad, basyir, berilah kabar gembira kepada siapa ya Allah?
wa amilus shalihat. Kita akan dibanggakan oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Siapa yang akan dibanggakan? Siapa yang akan dicintai oleh Allah? Siapa yang akan diakui oleh Allah? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka yang melaksanakan keimanan kepada Allah, mereka yang melaksanakan amal soleh, tidak segan-segan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepada orang yang beriman, kepada orang yang melaksanakan amal soleh. Apa yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad, ya Allah? Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah, bahwa bagi mereka akan diberi namanya surga. Maka kematian itu merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Mati itu merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Kenapa? Karena oleh malaikat ketika kita sakaratul maut diberikan gambaran-gambaran nikmat yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Tapi bagi mereka yang ketika hidupnya kufur, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, menjauhi daripada perintah Allah, bahkan larangannya dilaksanakan, maka dia takut untuk bertemu dengan Allah. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Jamaah kemisan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam syiddatul maut, pedihnya kematian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita lewat sabdanya, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla suglika, wa ginaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lewat sabdanya, yaitu iktanim khamsan qabla khamsin. Mari kita persiapkan 5 perkara sebelum datangnya 5. Di antara 5 perkara sebelum datangnya 5 ini ada yang disebut wahayataka qabla mautik. Hidupmu di alam dunia sebelum datangnya kematian. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah berabad-abad tahun lamanya ingat kepada umatnya, sayang kepada umatnya. Lewat apa? Lewat sabda beliau, agar kita disuruh mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Karena begitu pedihnya yang namanya sakaratul maut. Maka yang harus kita persiapkan ketika kita masih hidup di alam dunia sebelum datangnya kematian itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar melaksanakan sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lewat firman Allah di dalam Al-Quran, Allah menciptakan jin, Allah telah menciptakan manusia, tiada lain dan tiada bukan, disuruh untuk beribadah. Itulah, mari kita persiapkan sebelum datangnya kematian, mumpung masih dikasih hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hayataka qabla mautik. Kita disuruh untuk mempersiapkan
sebelum datangnya kematian. Bahkan 5 perkara ini diingatkan sebelum datangnya 5 oleh kanjeng Nabi. Syababaka qabla haramik, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau manfaatkan untuk apa? Sebelum datangnya masa tua, mari kita menjadi manusia-manusia yang senang untuk beriktikaf di dalam masjid. Mari kita menjadi pemuda-pemuda yang senang tinggal di dalam masjid. Mari kita menjadi pemuda-pemuda yang cinta untuk memakmurkan masjid. Karena di antara perlindungan Allah yang akan beserta kita, yaitu akan diberikan kepada syabun atau rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senang berkumpul di dalam masjid, yang mengandung arti senang beribadah di dalam masjid, yang mengandung arti senang membaca Al-Quran di dalam masjid, yang mengandung arti senang ngaji di dalam masjid, yang mengandung arti senang berjamaah di dalam masjid. Dan itulah di antara orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka semoga ini menjadi doa kita bersama yang kumpul setiap malam Kamis. Semoga Allah berikan perlindungan kita nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu kau gunakan untuk apa? Ketika sehat kau gunakan kakimu pergi kemana? Ketika sehat kau manfaatkan mulutmu untuk ngomong apa? Ketika sehat telingamu kau pergunakan untuk mendengarkan apa? Tapi kenapa ketika sakit kau ingat kepada peringatan Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada kita sebagai umatnya, kita dikasih peringatan. Mari ketika kita sehat manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika sakit pun, bagaimanapun kondisi kita, sakit apapun yang kita rasakan, insya Allah kita akan ingat kepada Allah. Tidak bisa sholat dengan duduk berbaring, tidak bisa sholat dengan berbaring isyarat. Kenapa kita dapat melakukan itu? Karena ketika kita sehat, kita pun melaksanakan ibadah. Mari kita gunakan waktu sehat ini sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasihataka qabla saqamika wa ginaka qabla faqrik. Hartamu, kesugihanmu, kekayaanmu, ketika kau berikan nikmat dan karunia oleh Allah, digunakan untuk apa? Ingat kepada Allah ketika kita sudah tidak punya apa-apa. Tapi ketika kita punya apa-apa, kita tidak ingat kepada Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, mari kita persiapkan sebelum datangnya di dalam diri kita kemiskinan, sebelum datangnya kepada kita kefakiran. Ketika kita memiliki kekayaan, manfaatkan untuk bersedekah. Ketika kita memiliki kelebihan, gunakan untuk membantu tetangga. Ketika kita mempunyai kelebihan harta, gunakan untuk maslahat bersama. Dan itu yang akan menjadi dambaan ketika kita dipanggil oleh Allah.
bersedekah. Minta kepada Allah. Orang yang sudah meninggal dunia minta dikembalikan ke alam dunia untuk melaksanakan sedekah. Karena tidak ada amal yang akan mengalir, tidak ada amal yang akan nyampe kecuali ketika hidup di alam dunianya selalu melaksanakan sedekah di jalan Allah. Maka orang yang sudah meninggal dunia memohon kepada Allah untuk apa? Untuk bisa dikembalikan ke alam dunia. Tapi kata Allah apa? Kalla summa kalla. Tidak bisa dan tidak akan bisa. Maka ayo, ketika kita masih dikasih kesempatan oleh Allah kekayaan yang melimpah, harta yang hebat, kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah, agar ketika sakaratul maut, agar ketika kita sudah meninggal dunia, kita tidak merasakan penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah mendidik kami dulu dengan ikhlas, dengan ridha. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munada yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Allah, Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bil iman wa la takhtimna minha illa bil islam wa la takhtimna minha illa bi qaulikal karim la dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.